Tiga negara Islam yang dulunya pernah jadi negara komunis. Sejarah mencatat bahwa terdapat sejumlah negara Islam yang dulu mendapat pengaruh komunis. Pada masanya, komunisme menjadi salah satu ideologi yang cukup berpengaruh di dunia, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka. Berkembangnya komunis kala itu, karena pengaruh kuat Uni Soviet. Sama seperti Amerika Serikat yang juga menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia. Akan tetapi, ideologi ini berangsur-angsur pudar, pasca keruntuhan Uni Soviet di awal 90-an. Berikut tiga negara Islam yang dulunya pernah jadi negara komunis. 1. Afghanistan. Negara ini terletak di persimpangan antara Asia Tengah dan Asia Selatan. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan di barat laut, serta Tajikistan di timur laut. Dalam sejarahnya, Afghanistan pernah menjadi negara komunis saat dipimpin rezim pro-Uni Soviet. Dimulai dengan konflik internal, menyebabkan perpecahan suku, serta campur tangan asing. Yang pada akhirnya kudeta sayap kiri di tahun 1978 terjadi, dan memunculkan rezim komunis. Nur Muhammad Taraki, salah satu pendiri Partai Komunis Afghanistan mengambil kendali negara, dia menunjuk Babrak Karmal sebagai wakil Perdana Menteri. Lalu, mereka memproklamirkan sebuah pemerintahan baru, dan mengklaim bebas dari pengaruh Soviet. Akan tetapi, seiring waktu tujuan mereka terbongkar. Hal ini membuat pemimpin Islam dan etnis konservatif menolak kebijakan rezim, dan memunculkan pergolakan bersenjata. Sekitar Juni tahun 1978, Mujahidin dibentuk dengan tujuan melawan pemerintahan yang didukung Uni Soviet. Saat rezim mulai goyah, Uni Soviet datang dan menginvasi Afghanistan pada 1979. Selama pergolakan yang terjadi antara kelompok Mujahidin yang disponsori Amerika Serikat, melawan tentara Afghanistan yang didukung Uni Soviet ini, tercatat sekitar 2,8 juta warga Afghanistan menjadi korban dan mengungsi. Pada 1989, Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan. Tidak lama setelahnya, kekuasaan komunis tumbang. Kelompok Mujahidin kemudian membentuk negara yang berlandaskan Islam, dengan Burhanuddin Rabbani sebagai presiden. Akan tetapi, saat itu terjadi kembali pergolakan internal terkait perebutan kekuasaan, yang memunculkan perang saudara. Saat ini, Afghanistan dikenal sebagai negara Islam, yang sejak beberapa waktu lalu dikuasai Taliban. 2. Yaman. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, negara Asia Barat ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Said. Yaman merupakan leluhur banyak komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia mengeluhkan komunitas Sadah, atau kaum Habib dan Said karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tetapi dalam sejarahnya, Yaman pernah menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah. Sebelum unifikasi pada tahun 1990, Yaman terbagi dua, Yaman Selatan dan Yaman Utara. Yaman Utara terbentuk lebih dahulu dan mendapat banyak dukungan dunia Arab. Sedangkan Yaman Selatan, yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1967, justru kesulitan mendapat dukungan, baik dari negara Arab maupun dunia Barat. Hal ini membuatnya mengalihkan perhatian kepada Uni Soviet. Partai Komunis Yaman, atau People's Democratic Union yang didirikan Abdallah bin Abd al-Razak Badib, yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah pada tahun 1961, resmi mengontrol negara, dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara pada tahun 1969. Pada saat itu, Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Sebagai negara komunis,
Yaman Selatan menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat China, Kuba, dan Jerman Timur. Pada tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain bergabung dengan Partai Sosialis Yaman, yang berhaluan Marxis-Lenin. Partai Sosialis Yaman yang berdiri tahun 1978 ini, merupakan gabungan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok politik beraliran kiri dari seluruh Yaman. Dalam konteks Timur Tengah, mereka yang berkaitan dengan komunis atau Marxis-Lenin, tidak otomatis ateis seperti umumnya disalahpahami. Karena komunisme dan ateisme adalah dua filosofi yang sangat berbeda. Di Timur Tengah, kelompok yang mengadopsi komunisme semata-mata hanya sebagai strategi, taktik, dan ideologi gerakan perlawanan terhadap kekuasaan, atau kekuatan politik tertentu dan tidak ada sangkut pautnya dengan ateisme. Meskipun tentu saja ada yang sekularis atau ateis, tetapi banyak aktivis dan pengikut komunis yang tetap berpegang teguh pada agama mereka seperti Islam, Kristen. 3. Tajikistan. Pasca revolusi, pada Oktober tahun 1917, Muslim di Tajikistan berusaha mencapai status kenegaraan di kota Kugon. Sayangnya, upaya tersebut rusak setelah invasi Uni Soviet di tahun 1919. Tujuan invasi ini, untuk membentuk Republik Sosialis Soviet Tajik. Upaya tersebut dilakukan, untuk menciptakan masyarakat sosialis di negeri kecil Asia Tengah tersebut. Meski merupakan pecahan Uni Soviet, Tajikistan memiliki hubungan emosional yang lebih erat dengan Iran dan Afghanistan. Mayoritas warga Tajikistan menggunakan bahasa Farsi, bahasa yang juga digunakan warga Afghanistan dan Iran. Bahasa Rusia sendiri, masih digunakan sebagian kecil masyarakat. Islam di Tajikistan didominasi Sunni mazhab Hanafi, sekitar 93%, dan sisanya Syiah sekte Ismailiyah, yang sebagian besarnya terdapat di wilayah otonomi khusus Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast. Sekelompok ulama di Tajikistan sempat menghebohkan negara itu, saat akan menggunakan dana umat untuk merestorasi patung Lenin, tokoh komunis Rusia pemimpin revolusi Bolshevik. Para ulama ini menganggap, lebih baik mengakui masa lalu negara itu. Pemimpin atau bukan, Lenin adalah sejarah, dan anak-anak dan generasi muda perlu mengetahuinya. Saat ini, ada 4 tarekat besar yang dikenal di Tajikistan, yakni Naqshbandiyah, Kubrawiyah, Qadiriyah, dan Yasawiyah, serta sebuah tarekat Syiah, yaitu Ismailiyah yang diikuti sekitar 3% penduduk Tajikistan.